Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, pada pagi hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana tata cara pengisian jurnal khusus pada perusahaan dagang. Nah, perlu diketahui jurnal khusus itu terdiri atas jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum. Yang pertama adalah jurnal penjualan atau sales journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Biasanya dokumen transaksi pendukung untuk transaksi di jurnal penjualan adalah faktur penjualan. Yang kedua adalah jurnal pembelian atau purchase journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Dokumen transaksi pendukungnya biasanya yaitu faktur pembelian. Nah, yang membedakan antara faktur penjualan dan faktur pembelian adalah kalian bisa melihat di atasnya atau di kop paling atas. Apabila di atas faktur tersebut nama perusahaan kita, berarti itu termasuk contoh daripada faktur penjualan. Sementara apabila kop di atas dari dokumen transaksi itu atau dokumen faktur itu adalah nama perusahaan orang lain, berarti itu adalah contoh daripada faktur pembelian. Selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas secara tunai, seperti penjualan tunai maupun penerimaan piutang. Dokumen transaksi pendukungnya biasanya itu bukti kas masuk maupun juga nota kontan. Biasanya nota kontan penjualan untuk pengisian di jurnal penerimaan kas. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas secara tunai, seperti pembelian tunai, pembayaran beban-beban, pelunasan ataupun pembayaran hutang. Dokumen transaksi pendukungnya yaitu biasanya bukti kas keluar. Yang terakhir yaitu jurnal umum atau general journal, yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal yang ada seperti retur penjualan, retur pembelian, dan pencatatan persediaan barang dagangan dan harga pokok penjualan. Dokumen transaksi pendukungnya biasanya yaitu nota debit, nota kredit, faktur penjualan, dan juga nota kontan penjualan. Selain kelima jurnal yang ada di slide sebelumnya, dalam transaksi akuntansi perusahaan dagang, kita juga harus membuat jurnal kas kecil dan juga kartu persediaan. Di mana jurnal kas kecil atau petty cash journal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran dengan menggunakan kas kecil. Biasanya dokumen transaksi pendukung untuk mencatat transaksi pengeluaran kas kecil ini adalah voucher kas kecil. Kemudian ada kartu persediaan barang dagangan atau inventory card, digunakan untuk mencatat persediaan barang dagangan yang kita jual maupun yang kita beli. Inventory card itu biasanya berpengaruh dari transaksi penjualan, pembelian, retur penjualan maupun retur pembelian. Nah, di sini ada contoh soal dari UD Buana. Di slide pertama ada neraca saldo per 1 Desember 2018. Terdiri atas cash in bank, petty cash, account receivable, allowance for the full debt, merchandise inventory, store supplies, prepare insurance, prepare rent, prepare tax, equipment act cost, equipment act cum debt, account payable, expense payable, income tax payable, PPN, outcome, PPN income, bank permata loan, raka capital, raka drawing, sales return, cost of goods sold, freight paid, advertising expense, telepon and electricity expense, store supplies expense, bad debt expense, depreciation expense, insurance expense, rent expense, wage and sellers expense, other operating expense, interest revenue, insurance expense, bank service charge, dan income tax payable. Jumlah balance-nya adalah 1.279.850.000 rupiah. Di sini ada saldo piutang dagang dan juga saldo hutang dagang. Biasanya jumlah saldo piutang dagang dan jumlah saldo utang dagang itu sesuai dengan yang ada di neraca saldo di atas. Kemudian ada persediaan barang dagangan. Nah, ini jumlah saldo persediaan barang dagangannya dan itu adalah di sini tertera juga nama customernya dan juga nama suppliernya. Nama customernya terdiri atas JB Elektronik, Digital Elektronik, Maju Elektronik, Panen Elektronik. Sementara untuk daftar suppliernya itu ada PT Sahabat Jaya, FA Makmur, PT Margonda. Untuk persediaan barang dagangannya yaitu ada
Nama itemnya ada HP Pavilion 14, Dell Inspiron. Nah, itu adalah nama-nama barang yang dijual di UD Buana. Terdiri atas HP Pavilion 14 dan Dell Inspiron 15. Baiklah, untuk video selanjutnya kita akan memasuki bagaimana sih tata cara mengisi jurnal pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan, jurnal umum, jurnal kas kecil, dan juga kartu persediaan. Nah, yang pertama kita menemukan transaksi pengeluaran kas, di mana di sini ada bukti pengeluaran kas. Pada tanggal 1 Desember 2018 dibayarkan kepada karyawan UD Buana Jakarta uang sejumlah Rp2.500.000 untuk pembayaran gaji karyawan bulan November 2018. Nah, dari transaksi ini sudah jelas dikatakan di situ adalah bukti pengeluaran kas, maka transaksi tersebut kita masukkan ke dalam jurnal pengeluaran kas. Nah, tanggalnya tanggal 1 Desember, nomor buktinya BKK 121, keterangannya pembayaran gaji bulan November. Nomor ceknya di situ CP12001. Untuk di debit, di situ karena transaksinya adalah pembayaran gaji karyawan bulan November, sementara di situ ada kolom account payable, ada kolom serba-serbi. Nah, untuk pembayaran gaji karyawan bulan Desember itu kan termasuk ke dalam utang beban. Nah, di mana kita punya utang beban di bulan sebelumnya yang belum kita bayarkan kepada karyawan, yaitu gaji yang di bulan November baru bisa kita bayarkan di bulan Desember. Maka di kolom debit serba-serbi kita tuliskan expense payable sebesar Rp2.500.000. Kemudian di kreditnya kita isikan di kolom cash in bank sebesar Rp2.500.000. Selanjutnya yaitu bukti penerimaan kas. Di sini terdapat transaksi penerimaan kas pada tanggal 3 Desember 2018 diterima dari JB Elektronik Menteng Jakarta uang sejumlah Rp34.100.000 untuk pelunasan faktur tertanggal 25 November dengan nomor faktur F1112. Nah, dari transaksi ini sudah jelas ya, dikatakan di situ ada bukti penerimaan kas, berarti transaksi ini termasuk ke dalam jurnal penerimaan kas. Nah, tanggal 3 Desember nomor bukti BKM 121 keterangan JB Elektronik. Nah, apabila di dokumen transaksi kamu menemukan nama perusahaannya, berarti di keterangan itu kamu tuliskan nama perusahaannya atau nama tokonya seperti ini. Ada di dokumen transaksi sudah dijelaskan di situ diterima dari JB Elektronik, maka di keterangannya juga kita isi dengan nama JB Elektronik. Di debitnya cash in bank sebesar Rp34.100.000. Di kreditnya ada account receivable atau piutang Rp34.100.000. Selanjutnya ada dokumen, di sini ada faktur penjualan. Sebelumnya sudah saya jelaskan faktur penjualan itu di kop atasnya biasanya berisi nama perusahaan kita. Nah, di sini ada faktur penjualan. Faktur penjualan itu digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Nah, pada tanggal 6 Desember 2018 dijual secara kredit kepada toko digital elektronik sebesar Rp286 juta dengan rincian sebagai berikut. Di situ dirincikan yang dijual kepada toko digital elektronik. Yang pertama adalah HP Pavilion 14 sebanyak 9 unit, harga satuannya 18 juta, totalnya 162 juta. PPN-nya Rp16.200.000, jumlahnya Rp178.200.000. Kemudian yang satu lagi adalah Dell Inspiron 15 sebanyak 7 unit, di mana harga satuannya Rp14 juta, totalnya 98 juta, PPN-nya Rp9.800.000, jumlah yang dibayarkan Rp107.800.000. Nah, di situ total harganya sebesar Rp286 juta. Nah, untuk transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit, kita di sini juga berhubungan dengan yang namanya
jurnal umum, dan juga kartu persediaan. Nah, di sini yang pertama kali kita isi adalah jurnal penjualannya. Jurnal penjualannya tanggal 6, keterangannya digital elektronik, account receivable-nya 286 juta rupiah, salesnya 260 juta, PPN outcome-nya 26 juta. Itu kita lihat dari dokumen transaksinya, 286 juta, 260 juta, dan juga 26 juta rupiah untuk PPN-nya. Kemudian kita beralih ke jurnal umum, mencatatnya yaitu cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Nah, kita lihat di sini. Di sini kita berpatokan kepada persediaan barang dagangannya ya. Jadi, harga yang ada di jurnal penjualan sama harga yang ada di jurnal umum itu jelas berbeda. Kalau di jurnal penjualan kita mengalikannya dengan dengan harga yang kita jual kepada konsumen, sementara untuk di jurnal umum harga satuannya kita berpatokan kepada harga yang kita beli daripada supplier. Makanya di sini kita lihat perhitungannya. Jurnalnya itu cost of goods sold pada merchandise inventory sebesar Rp231.500.000. Nah, bagaimana tata cara mencarinya? Nah, di situ kita lihat, kita tadi menjual barang merek HPP 14 itu sebanyak 9 unit. Nah, harga yang kita beli dari konsumen itu 16 juta rupiah. Berarti 144 juta. Berarti 9 dikali 16 juta hasilnya 144 juta. Kemudian yang kedua Dell Inspiron. Harga yang kita beli dari supplier itu sebesar 12.500.000. Sementara barang yang kita jual tadi itu sebanyak 7 unit. Jadi 7 dikali 12.500 hasilnya 87.500.000 rupiah. Ditambahkan 144 juta rupiah ditambah 87.500 hasilnya 231.500. Kemudian kita masuk lagi ke kartu persediaan. Berhubung barang yang kita jual ada 2 jenis, maka kartu persediaan yang harus kita persiapkan juga terdiri atas 2. Nah, yang pertama HPP 14, nama barang HP Pavilion 14. Saldonya ada di atas ya. Kita saldo awal daripada persediaan barang dagangan untuk HP Pavilion ini sebanyak 20 unit. Nah, kemudian kita tanggal 6 menjual barangnya. Otomatis setelah kita jual barangnya akan keluar. Otomatis jumlah persediaan barang dagangan kita untuk HP Pavilion juga berkurang. Yang sebelumnya 20 dikurang 8 menjadi 12. Begitu juga dengan Dell Inspiron yang sebelumnya di saldo awalnya itu 16 unit, setelah kita jual 7 unit menjadi 9 unit. Nah, jadi kalau misalnya dia ada menjual barang berarti barangnya keluar. Kalau kita ada membeli barang berarti barangnya masuk. Sementara kalau misalnya ada retur penjualan, barang yang sudah kita jual ternyata dikembalikan lagi, itu mengakibatkan barang kita bertambah lagi. Sementara kalau misalnya ada transaksi retur pembelian, barang yang sudah kita beli yang harusnya masuk karena dia rusak ataupun cacat, akhirnya kita kembalikan lagi ke suppliernya sehingga mengakibatkan jumlah persediaan barang itu keluar. Nah, jadi untuk transaksi penjualan mengakibatkan barang itu berkurang, untuk transaksi pembelian menyebabkan barang itu bertambah, untuk transaksi retur penjualan mengakibatkan barang kita bertambah lagi, sementara untuk retur pembelian mengakibatkan barang kita berkurang. Nah, kemudian ini adalah contoh daripada dokumen transaksi untuk pembelian secara kredit. Di situ ada faktur pembelian. Nah, faktur pembelian itu di atasnya ada kop nama perusahaan orang lain ya, atau nama suppliernya. Pada tanggal 10 Desember 2018 dibeli secara kredit dari PT Margonda Raya sebesar Rp331.100.000. Terdiri atas 11 item HP Pavilion 14 dan 10 unit Dell Inspiron 15. Nah, di situ bisa kita lihat harganya 16 juta untuk HP Pavilion 14, Dell Inspiron 15 harga 12.500.000 rupiah, totalnya 176 juta, PPN-nya 17.600.000, jumlahnya 193.600.000 rupiah.
Nah, kemudian yang untuk daily inspiration totalnya 125 juta, PPN-nya 12.500.000, jumlahnya 137.500.000 rupiah, totalnya 331.100.000 rupiah. Nah, untuk ini jurnal pembelian. Nah, untuk transaksi itu kita isi ke dalam jurnal pembelian. Di situ keterangannya PT Margonda. Kita isi PPN income-nya 30.100.000, merchandise inventory-nya 301 juta, dan jumlah account payable-nya 331.100.000. Kemudian masuk lagi ke kartu persediaan. Nah, di sini sudah jelas terlihat ya, di tanggal 10 barang kita bertambah 11 unit untuk yang HP Pavilion 14. Sementara untuk yang Dell Inspiron bertambah 10. Nah, untuk transaksi berikutnya yaitu di situ ada nota kredit, di mana ada pengembalian barang yang sebelumnya sudah kita jual kepada toko digital elektronik, kemudian dikembalikan lagi kepada kita. Nah, di situ barang yang dikembalikan sebanyak 2 unit, yang 2 unit HP Pavilion 14 dan 1 unit Dell Inspiron 15. Nah, untuk jurnalnya itu adalah sales return. Di debitnya sales return, PPN outcome pada account receivable. Sales returnnya 50 juta, PPN outcome-nya 5 juta. Account receivable-nya 55 juta. Nah, di sini ketinggalan juga ya, kita lupa mencatat cost of goods sold pada merchandise inventory-nya. Nah, kalau di tanggal 6 tadi jurnalnya cost of goods sold pada merchandise inventory. Nah, untuk di tanggal 7 ini dibalik merchandise inventory pada cost of goods sold, karena barang yang tadinya sudah kita jual ternyata kembali lagi. Sebesar berapa yang dikembalikan lagi itu bisa kita lihat di kartu persediaannya. 32 juta ditambah 12.500.000, hasilnya 44.500.000. Itulah untuk di bawah daripada sales return, PPN outcome, dan account receivable itu ada lagi jurnal merchandise inventory pada cost of goods sold. Kita dapatkan dari hasil penjumlahan daripada retur-retur yang ada di kolom kartu persediaan. Nah, di situ sudah jelas terlihat ya, karena barangnya tadi sudah kita jual keluar, akhirnya masuk kembali. Kita tambah 2 unit lagi untuk HP Pavilion 14-nya, yang sebelumnya 12 menjadi 14. Sementara Dell Inspiron-nya yang sebelumnya 9 menjadi 10 karena dikembalikan 1. Jadi untuk yang di sini kita tambah lagi jurnalnya merchandise inventory pada cost of goods sold sebesar 44.500.000 rupiah. Itu didapatkan dari kartu persediaan yang tertanggal 7. Nah, kemudian ada transaksi voucher kas kecil. Pada tanggal 2 Desember 2018 dibayarkan kepada percetakan Kemenangan sebesar Rp675.000 untuk pembuatan brosur perusahaan untuk keperluan iklan. Nah, di sini kita buat jurnalnya seperti ini. Tanggal 2 Desember, nomor bukti V121, keterangan pembuatan brosur. Di debitnya advertising expense sebesar 7.500.000, di kreditnya adalah 750.000. Di kreditnya adalah petty cash sebesar Rp750.000. Demikian tutorial pembelajaran pada pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.